Oke, selamat datang. Hari ini yuk kita bedah satu kata yang kayaknya sepele banget, kita pakai setiap hari, tapi jarang kita pikirin dalam-dalam. Dokumen. Siap-siap ya, karena setelah ini cara Anda melihat kata itu bakal berubah total. Langsung aja ya, kita mulai dengan satu pertanyaan. Kelihatannya sih simple, tapi jawabannya, mungkin bakal bikin Anda kaget. Kalau saya tanya gitu, mungkin yang kepikiran di kepala Anda ya buku, surat kontrak, atau file di komputer, bener kan? Tapi, gimana kalau saya bilang, seekor antelop pun bisa jadi dokumen? Ide yang kedengarannya agak radikal ini datang dari seorang dokumentalis Prancis, namanya Suzanne Briet. Di tahun 1951, beliau melontarkan sebuah konsep yang benar-benar merevolusi cara kita memandang informasi. Nah, ini dia kuncinya. Jadi, masalahnya itu bukan apa bendanya, tapi apa fungsi bendanya. Gini deh, seekor hewan di hutan, ya, dia cuma hewan. Tapi begitu hewan yang sama itu kita taruh di kebun binatang, dia jadi punya fungsi baru kan? Dia jadi sumber informasi, jadi bukti keberadaan spesiesnya. Nah, saat itulah dia menjadi sebuah dokumen. Anda mungkin mikir, kok bisa sih ada orang kepikiran ide aneh kayak gitu? Tenang, ini bukan ide iseng loh. Justru, ide ini muncul sebagai jawaban atas sebuah masalah yang besar banget pada zaman itu. Coba bayangin, di awal abad ke-20, informasi baru, penemuan ilmiah, data teknis itu meledak di mana-mana. Kayak banjir bandang. Sistem perpustakaan yang ada waktu itu udah nggak sanggup lagi nampungnya. Jelas, mereka butuh cara baru buat mengelola semua pengetahuan ini. Di tengah kekacauan informasi ini, muncullah para pemikir visioner seperti Paul Otlet dari Belgia. Dia dan kawan-kawannya sadar, kalau cuma ngurusin buku di rak aja tuh udah nggak cukup, perlu ada ilmu baru. Jadi, argumen utama mereka begini. Status sebuah benda sebagai dokumen itu ditentukan oleh fungsinya, bukan bentuk fisiknya. Contohnya, sebuah batu di museum geologi. Dia bukan lagi sekedar batu, tapi dia berfungsi sebagai bukti tentang suatu zaman. Nah, itulah yang membuatnya jadi dokumen. Oke, dari ide awal tadi, sekarang kita lihat gimana konsep ini berkembang jadi teori modern. Ternyata, ada semacam rumus atau kriteria buat nentuin apakah sesuatu itu dokumen atau bukan. Syarat pertama, sebuah dokumen itu harus tentang sesuatu. Dia harus menunjuk ke sebuah informasi mirip kayak jari telunjuk. Para ahli nyebutnya indeksikalitas. Syarat kedua, dokumen harus punya kekuatan, punya fungsi sosial, punya kemampuan untuk mempengaruhi orang atau bahkan mengubah sesuatu. Ini yang disebut dokumentalitas. Ketiga, harus ada yang namanya fiksitas, alias kestabilan. Maksudnya, bentuknya harus relatif tetap supaya bisa diandalkan sebagai bukti. Misalnya, obrolan kita sekarang ini kan bisa berubah-ubah, tapi begitu direkam, rekaman itu punya fiksitas. Dia jadi stabil. Dan yang terakhir adalah produktivitas. Artinya, dari satu dokumen kita bisa menciptakan dokumen-dokumen baru. Misalnya dari spesimen di museum, kita bisa bikin foto, sketsa, atau data digitalnya. Jadi dari semua teori tadi, intinya apa sih? Gampangnya, menurut Michael Buckland, ada 3 cara sebuah benda bisa jadi dokumen. Pertama, yang emang sengaja diciptakan untuk jadi dokumen, ya kayak buku atau foto. Kedua, ada benda yang dijadikan dokumen, kayak daun kering yang dipajang di herbarium. Dan yang ketiga, ini yang paling keren, yaitu apapun bisa dianggap sebagai dokumen selama kita menggunakannya sebagai bukti. Nah, kalau kita udah pegang cara berpikir ini, percaya deh, cara Anda melihat dunia sekitar bakal beda. Anda akan mulai sadar, wah ternyata ini dokumen juga, itu juga dokumen, dari zaman kuno sampai hal-hal modern di sekitar kita. Contohnya label tulang dari Mesir kuno ini jelas banget dokumen klasik. Dari awal emang sengaja dibuat untuk mencatat sesuatu. Tapi konsep dokumen modern itu jauh lebih liar dari itu. Coba lihat daftarnya. Rekaman bodycam polisi, pemandangan alam yang jadi bukti di pengadilan, pertunjukan tari tai chi, sampai sepotong baju di lemari kita pun dalam konteks tertentu bisa jadi dokumen. Kutipan dari Michael Buckland ini benar-benar merangkum semuanya. Intinya bukan di bendanya, tapi di cara kita melihatnya. Ketika kita melihat sebuah objek dan menganggapnya sebagai bukti untuk sesuatu, ya saat itulah ia menjadi dokumen. Oke, ini emang ide yang seru banget buat dibahas. Tapi mungkin Anda bertanya, terus apa gunanya buat saya sehari-hari? Well, ini penting banget. Karena di dunia yang isinya informasi semua ini,
Kemampuan untuk paham apa itu bukti dan gimana sebuah bukti itu dibuat dan disajikan, itu kayak punya kekuatan super. Ini ngebantu kita jadi lebih kritis dan lebih bijak dalam mencerna informasi apapun. Pada akhirnya, konsep ini ngasih kita perspektif baru yang luar biasa, bahwa kita semua setiap saat sebenarnya sedang menciptakan dan menggunakan dokumen. Jadi, saya mau tutup dengan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Kalau ternyata apa saja bisa dijadikan bukti, hari ini apa yang mau Anda pilih untuk didokumentasikan?